dan Imam Ibnu Majah. 3 pesan Nabi. Yang pertama Nabi pesan apa? Ikhris ala ma yanfa'uk. Pesan pertama, bersungguh-sungguhlah kamu, bekerja keraslah kamu untuk mendapat sesuatu yang bermanfaat bagimu. Pesan pertama, bekerja keraslah kamu untuk mendapat sesuatu yang bermanfaat bagimu. Pesan pertama apa? Bekerja keraslah kamu untuk mendapat sesuatu yang bermanfaat bagimu. Pesan yang pertama. Yang kedua, wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Nah, ini nanti bisa menjadi konsep-konsep menjalani kehidupan. Apalagi atas usia-usia kita, mungkin jenengan yang sudah diberi nikmat Allah usia 60 ke atas, tubuh yang semakin lemah, gitu, dan diikuti dengan kelemahan-kelemahan yang lain, itu sangat tergantung dengan orang di sekitar kita. Dalam hal ini adalah anak-anak kita. Sementara anak-anak turun mesti kena disandeng sing tenang, betul? Leres? Anak-anak belum tentu kena dijaga tenang bantuan. Kadang-kadang anaknya mau gandengan si kakek. Ada begitu? Ada begitu? Sudah. Bapak gak usah cemas dengan keadaan, hidupkan tahajudnya. Saya pesan, hidupkan tahajudnya. Supaya apa? Allah menolong. Jangan terlalu bersandar kepada anak-anak, tapi bersandar kepada Allah. Nanti Allah hidupkan orang-orang di sekitar kita. Hati mereka ada di mana? Siapa yang memegang hati-hati mereka? Kenapa tidak kita panggil Allah dan kita libatkan? Ya, kapan hari saya datang ke Panti Jumbo. Jadi ada beberapa nenek-nenek itu di sana itu macam-macam ceritanya. Aduh, masya Allah. Ada yang karpe dewi. Kenapa kok karpe dewi? Karena anaknya tiap hari dipantu sama istrinya, diceruan, mau menolong ibunya, mau ngurus ibunya, dimarahi sama istrinya. Akhirnya si ibu, sementara suaminya ini tipe-tipe suami yang tawaduk kepada istri. Nah, itu tipe-tipe suami yang itu bahasa fikih. Jadi ada tipe-tipe suami yang tawaduk kepada istri. Itu bahasa fikih, bukan? Ini bahasa sinetron apa? Ada tipe begitu. Akhirnya diam saja, citraku akhirnya nggak jadi. Mau belikan apa dimarahi, nggak usah. Ibu nggak jadi lagi. Mau apa nggak jadi karena istrinya. Akhirnya si ibu ini nggak tega melihat anaknya yang tiap hari dimarahi sama istrinya gara-gara dirinya. Akhirnya apa? Membulatkan tekad si ibu ini. Bisna. Ini bang, keberadaan ibu di sini ini mengakibatkan keluarga berantakan. Itulah orang tua. Itulah orang tua. Dia memilih, dia yang dikorbankan daripada anak-anak. Loh ini anak ngerti gak perasaan? Gak untuk. Akhirnya dengan terpaksa ibunya memaksa putranya ini untuk diantar ke panti. Yang penting awakmu tenang, yang penting keluargamu tenang. Aku gak tego, nek kamu tiap hari dimarahi istrimu kayak begitu. Aku sih gak tego. Terus gak apa-apa, gak bisa. Aku angkat-angkat. Kue jadi tenang, kue subhanallah. Dan kita temukan di panti jumbo dengan penuh harapan. Sudah itu Allah libatkan Allah. Libatkan Allah. Itu bisa terjadi nanti. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya doa pagi petang jangan ditinggalkan. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Apa artinya? Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari sifat malas
buruknya masa tua. Ojo sampai di masa tua aku ditimpa ujian-ujian yang buruk. Salah satunya apa? Ditelantarkan oleh anak-anak. Sudah lemah, sudah gak berdaya, sudah gak berkekuatan, juga gak punya harta. Di saat orang yang mestinya tampil pertama kali membantu justru menelantarkan. Ini ujian di masa tua. Berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ini bersungguh-sungguh. Makanya Nabi mengatakan apa? Wasta'in billah, minta tolong kepada yang kedua. Yang ketiga apa pesan Nabi? Yang ketiga wala ta'jaz, dan jangan bersikap lemah. Dan jangan bersikap lemah. Itu pesan Nabi. 3 hal. Satu apa tadi? Bekerja keras untuk mendapat sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Yang kedua, minta tolong kepada yang kuat, minta tolongnya. Yang ketiga, tidak boleh bersikap lemah. Itu ada 2. Lemahnya kemauan dan lemahnya harapan. Tidak boleh. Harus kuat, semangatnya harus kuat, tekadnya harus kuat. Yang kedua, harapannya pun juga harus kuat. Baik, ini nasihat Nabi yang keberapa? Yang ketiga. Maka kuncinya pada poin yang kedua, bersungguh-sungguh mengantarkan sampainya ilmu ke dalam hati. Langkah yang ketiga, perhatikan. Langkah yang ketiga agar ilmu menyentuh pada jiwa, meresap ke dalam jiwa. Apa yang ketiga? Ijtinabu jami'il ma'as, meninggalkan dosa-dosa, menjauhi semua maksiat-maksiat. Menjauhi maksiat-maksiat. Kenapa? Ternyata maksiat melalui pandangan, maksiat melalui pendengaran itu bisa menjadi sebab terhalangnya ilmu ke dalam hati. Terhalangnya ilmu ke dalam hati itu terhalang oleh maksiat. Kita buka surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu ya'malun. Al-Mutaffifin ayat itu tadi. Sudah ketemu? Iya, silakan ayat 14. Surat berapa? 80. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Apa yang telah mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Maksudnya apa? Ayat ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Nabi berkata, setiap kali orang melakukan maksiat, baik itu menonton atau mendengar, itu namanya maksiat. Menonton tontonan yang diharamkan, mendengarkan suara yang diharamkan, itu namanya maksiat. Setiap kali orang melakukan maksiat, maksiat yang dinikmati, maksiat yang dilakukan itu menyisakan titik hitam di hati.
Itu yang jelaskan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali orang melakukan maksiat, maksiat yang dilakukan itu menyisakan titik hitam di hati. Setiap kali maksiat. Apabila orang itu berhenti menyesal tobat, titik hitam itu dihapus oleh Allah melalui tobatnya. Tapi kalau dia tidak bertobat lalu melakukan maksiat lagi, maka hati terbungkus dengan warna. Itulah ayat ini. Kalla bal rona ala qulubihim maka yaksibun. Mari kita simak salah satu kisahnya Imam Syafi'i, hafalannya merotoli. Pernah dengar? Hafalannya Imam Syafi'i ada yang hilang, merotoli. Ternyata apa? Imam Syafi'i dihukumi oleh guru besarnya Imam Waqi', kamu telah berbuat maksiat. Itu yang menyebabkan hafalanmu merotoli. Imam Syafi'i yang bercerita di dalam kitabnya, beliau mengatakan sakautu ila Waqi', aku mengadu kepada Imam Waqi' su'ahifti, tentang buruknya hafalanku. Imam Syafi'i itu sangat brilian, sangat cerdas. Jadi usia 9 tahun hafal Quran, usia 10 tahun itu mampu menghafal kitab gurunya Imam Malik, namanya Imam Muwatta. Tebelnya Imam Muwatta kitabnya seberapa? Segini. Itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Usia 10 tahun. Cerdas Imam Syafi'i itu. Lah suatu hari pas setoran hafalan itu ada hafalan yang terlupakan. Lalu dibimbing oleh Imam Waqi', fa arsadani ila tarkil ma'asi, lalu Imam Waqi' membimbingku agar aku meninggalkan maksiat yang telah aku lakukan. Apa maksiatnya? Rumah Imam Syafi'i di sini, rumah Imam Waqi' di sini. Dari rumah Imam Syafi'i ke rumah Imam Waqi' ini ada 2 jalan. Yang satu jalan ini melewati pasar, dan biasa Imam Syafi'i kalau ke rumah Imam Waqi' melalui jalan yang ada. Nah pas lewat di pasar itu Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betisnya wanita tersingkap. Melihat betisnya wanita tersingkap. Lalu Imam Syafi'i melihat tanpa sengaja. Iku singgarai apalan beliau merotoli. Lalu dipendel ini. Baru betis. Iku baru delok betis gak sengaja merotoli. Lho terus pendel ini. Makanya kalau nggak sampai sering kali nek dijak belajar hafalan pun boten saged Ustaz untuk Tadi ngejak tua itu gampang, dijak hafalan langsung tua. Padahal sebenarnya bukan begitu. Karena itu ada alam itu dilihat timur nikmat. Pas ngimami sholat isya saya apa ini masbuk. Saya masbuk, nonton sholat isya kenalan. Terus saya tanya, saya kagum dengan bacaannya bagus, taktilnya bagus, hafalannya bagus, tajwidnya bagus. Saya tanya, Pak, kamu jangan belajar ngaji ini di mana? Terus cerita, kalau kita belajar dalam-dalam Ustaz, kok dalam-dalam beliau itu kalau sholat di masjid Pak, beliau maaf ini, nek sholat di masjid, di mana saja, nah imamnya bacanya bagus, dinten sama beliau, dinten. Begitu selesai, Ustaz, saya maaf, saya senang dengan bacaan jenengan, minta tolong 5 menit sambil simak bacaan saya. Begitu belajarnya beliau. Sholat di masjid tak gimana gitu, kepedok imam itu dinten mana? Baca pendek-pendek itu, hafal, akhirnya hafal dia. Dan waktu sholat imam itu dipakai juz 29. Imam itu pakai juz 29. Dan saya tahu itu, ketika saya tanya, loh jenengan belajar Ustaz dan tahu itu cerita. Saya ini mau alam Ustaz, kok kaget saya ya Allah. Mau alam mungkin. Ngapunten, sudah berapa lama itu imam alam? Sudah 2 tahun ini, Masya Allah. Tapi yang jenengan baca tadi bukan juz 30 loh. Iya Ustaz, juz 29.
Iya benar. Sudah hafal juz 30? Alhamdulillah sudah. Juz 29? Alhamdulillah sudah. Ini lagi program juz 28. Masya Allah. Masuk Islam 2 tahun, hafal. Jenengan kali kalau masuk Islam berapa tahun? Des pertanyaan nih, kok iso? Teko bukan ketemu kan sekarang? Kita kurang nek sampean serius, insya Allah per hari hafalan jenengan tambah. Gak usah banyak-banyak, 1 ayat tiap hari ditambah. Coba juz 30